Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi bersama saya Maria Monica Rangkuti pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Perpajakan pertemuan ketiga. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teknik dokumentasi sistem. Jadi kalian akan diperkenalkan apa itu teknik dokumentasi pada sistem informasi akuntansi dan apa tools yang digunakan, kemudian untuk apa tujuan dari teknik dokumentasi sistem ini sendiri. Dokumentasi sistem adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana sistem beroperasi, di mana di dalam dokumentasi kalian dapat melihat input data yang digunakan, prosedur yang dilakukan, waktu pelaksanaan proses atau prosedur tersebut, kemudian pihak yang terlibat di dalam sistem, kemudian kemana data tersebut disimpan, dan dari dokumentasi tersebut kalian bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, strength and weakness from the internal control, pengendalian internalnya, kemudian output yang dihasilkan pada sistem tersebut, dan hal-hal lain terkait sistem yang dapat dikembangkan pada sistem yang sedang berjalan. Jadi dokumentasi sistem ini sendiri outputnya adalah sebuah dokumen nantinya. Dokumennya itu nanti akan berupa gambaran dari bagaimana informasi tersebut dijalankan oleh siapa, kemudian informasi tersebut berasal dari data apa, bagaimana prosesnya, dan waktu pelaksanaannya kapan, hingga pada nanti kalian bisa, dengan dokumen tersebut, kalian bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal pada sebuah bisnis. Jadi dalam proses dokumentasi sistem yang harus kalian pahami betul adalah bagaimana aktivitas tersebut berjalan, bagaimana suatu usaha tersebut beroperasi. Jadi yang harus kalian pahami betul dan identifikasi betul dalam membuat sebuah dokumentasi sistem adalah operasi bisnisnya. Pengguna-pengguna dokumentasi sistem pengguna-pengguna dokumentasi sistem menggunakan teknik-teknik sistem sebagai alat untuk menganalisis, mendesain, dan mendokumentasikan sebuah sistem dan hubungan-hubungan subsistem pada sebuah bisnis. Jadi dokumentasi sistem ini adalah teknik yang outputnya adalah sebuah tools. Tools tersebut nantinya digunakan pada proses analisis, proses mendesain, atau proses mendokumentasikan sistem dan hubungan-hubungan sistem yang ada pada bisnis. Teknik sistem berupa gambar atau grafik yang menggambarkan sistem itu sendiri. Jadi, dalam proses dokumentasi sistem, proses bisnis digambarkan dalam sebuah gambar, grafik, kemudian flowchart, yang mana hal ini digunakan nantinya untuk auditor internal maupun auditor eksternal untuk mengidentifikasi apakah proses yang dilakukan sudah sesuai dengan proses yang didokumentasikan. Kemudian, auditor internal dan auditor eksternal juga menggunakan teknik sistem atau dokumentasi sistem ini untuk mengembangkan sistem yang sudah ada. Lalu, teknik sistem digunakan dalam proses pengauditan, evaluasi atas internal control, dan proyek pengembangan sistem informasi. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, dokumentasi sistem itu diarsip oleh bisnis, oleh perusahaan, untuk kemudian digunakan dalam proses pengauditan, pemeriksaan. Jadi, untuk titik-titik kontrol yang penting atau urgent, itu yang penting untuk diaudit, itu nanti dilihat
dokumentasi sistemnya. Apakah sudah dijalankan sesuai dengan yang telah didokumentasikan. Kemudian sebagai proses evaluasi, proses bisnis yang digambarkan dalam sistem itu sebagai panduan. Apakah proses bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan proses bisnis yang didokumentasikan. Kemudian proses bisnis yang sudah ada seyogianya dikembangkan atas tuntutan pengembangan bisnis itu sendiri, sehingga proses bisnis yang sudah ada itu menjadi acuan untuk dasar pengembangan sistem informasi yang lebih dibutuhkan untuk masa sekarang. Alat dokumentasi sistem yang umum digunakan pada sistem informasi akuntansi adalah DFD atau Data Flow Diagram. Kemudian flowchart, diagram alir dokumen, diagram alir sistem, diagram alir program, dan diagram proses bisnis. Ini semua nanti akan kita kenalkan pada sistem informasi akuntansi. Nah, tapi hari ini kita akan berbicara, kita akan mencoba untuk melatih membuat data flow diagram. Diagram alir data atau data flow diagram, ya disingkat sebagai DFD, itu digunakan dalam proses pengembangan sistem pada tahap analisis sistem. Jadi DFD itu sendiri belum menggambarkan proses bisnis secara detail, tapi DFD ini digunakan ketika sistem pertama kali akan dibuat atau sistem yang ada akan dikembangkan. Jadi sistem DFD ini digunakan dalam proses pengembangan. Nah, DFD digunakan oleh analis sistemnya untuk menggambarkan apa kebutuhan usernya dan apa keinginan atau ekspektasi dari owner. Sehingga inilah yang coba dipertemukan oleh analis sistem untuk kemudian dibuatkan sistem operasi yang tepat. Kemudian DFD digambar untuk menjembatani kebutuhan user dan owners untuk dapat dimengerti desainer dan programmer sistemnya. Jadi, analis sistem membuat menjembatani kebutuhan user dan owners untuk selanjutnya digambarkan dan dibuat menjadi sebuah program. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat sistem akuntansi atau sistem pelaporan keuangan, nah, sistem akuntansi dan sistem pelaporan keuangan tersebut tadinya digambarkan pada diidentifikasi dulu apa kebutuhan dari usernya. Misalnya user ingin membuat laporan keuangan yang laporan keuangan per hari. Nah, kemudian owner juga ingin agar pelaporan keuangan tersebut tidak hanya menggambarkan transaksi sehari-hari, tapi juga menggambarkan analisis laporan keuangan. Nah, kebutuhan user dan keinginan dari owner inilah yang dipertemukan oleh analis sistemnya untuk dia gambarkan dalam sebuah DFD. Nah, DFD ini nantinya menjadi dasar untuk membuat kerangka sistem keuangan secara utuh. Nah, itulah jadi fungsi dari DFD. DFD sendiri itu digambarkan menjadi beberapa level. Level DFD yang paling tinggi atau paling singkat adalah diagram konteks. Diagram konteks adalah level tertinggi DFD yang menggambarkan hanya intisari sistemnya. Jadi hanya menggambarkan operasional yang akan digambarkan itu operasional tentang apa, ya. Kemudian diagram konteks dipecah kembali, dirincikan kembali menjadi sebuah diagram level 0, yaitu diagram level 0 adalah uraian dari diagram konteks menjadi sebuah DFD yang lebih terperinci. Selanjutnya, diagram level 0 itu jika bisa
rincikan lagi, turun menjadi diagram level 1, yaitu diagram level 0 yang diuraikan lebih lanjut dari setiap proses yang ada pada di FD level 0. Begitulah seterusnya di FD dikembangkan sampai kepada diagram level yang paling bawah. Makin besar level dari DFD tersebut, maka uraian dari proses bisnisnya atau proses aktivitasnya itu semakin rinci. Untuk menggambarkan DFD, ada beberapa simbol yang digunakan. Yang pertama adalah simbol bujur sangkar, itu menggambarkan entitasnya, sumber data dan tujuan datanya. Jadi, sumber data dan tujuan data digambarkan dengan menggunakan bujur sangkar. Sumber data pada DFD itu dimaksudkan untuk orang atau departemen ataupun organisasi dari mana data berasal dan kemana data tersebut dialirkan atau diberikan. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol seperti sama dengan, ya. Simbol ini menunjukkan, menggambarkan sebuah penyimpanan data pada informasi. Jadi, sumber data dan tujuan data tersebut menghasilkan sebuah informasi, dan informasi tersebut disimpan di mana. Nah, penyimpanan inilah yang digambarkan dengan tanda sama dengan ini. Kemudian, DFD pastilah menggambarkan sebuah proses. Nah, proses pada DFD itu digambarkan dengan simbol lingkaran. Proses pada DFD ini menggambarkan transformasi data menjadi informasi, ya. Kemudian untuk menggambarkan aliran informasi, aliran data sampai kepada tujuan datanya itu digambarkan melalui simbol aliran data yang digambarkan dengan garis melengkung. Jadi garis yang ada di DFD itu harus melengkung, yaitu aliran data dari dan menuju prosesnya. Nah, ini adalah event atau kejadian yang akan kita buatkan diagram arus datanya, ya. Jadi ini akan kita buatkan nanti di FD-nya dengan dengan cara memperhatikan step by step yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari step by step untuk membuat diagram konteks, dan kita akan mencoba untuk membuat diagram konteks dari peristiwa sebelumnya. Untuk menggambarkan diagram konteks, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan sistem pemrosesan transaksi yang akan didokumentasikan. Kemudian langkah kedua adalah menentukan entitas atau departemen sebagai sumber masukan data ke sistem. Kemudian kalian menentukan entitas sebagai tujuan dari output data sistemnya. Kemudian baru kalian bisa menghubungkan menggunakan aliran data masuk atau data keluar. Nah, jadi untuk tahap pertama kita menentukan bahwa kondisi di atas tadi adalah sistem pemrosesan penggajian. Selanjutnya kalian akan menentukan siapa saja departemen atau divisi yang terlibat pada sistem pemrosesan penggajian tersebut, ya. Jadi di sini ada menurut pembahasan tadi, menurut kondisi tadi, soal tadi, bahwa sistem pemrosesan penggajian melibatkan manajer departemen, kemudian bagian SDM, bank, manajemen, kantor pajak, dan karyawan. Nah, kemudian kita menentukan data masukannya apa. Nah,
Dari manajer departemen HRD ya, dari manajer departemen HRD itu data masukannya adalah kartu jam kerja. Kemudian dari bagian SDM itu data yang digunakan adalah data karyawan baru dan perubahan data karyawan. Kemudian data ini diproses pada sistem pemrosesan penggajian yang selanjutnya menghasilkan output yang 4 ini. Yang pertama, cek penggajian. Cek penggajian disampaikan kepada pihak bank sebagai dasar untuk melakukan proses pembayaran gaji. Ya. Kemudian informasi yang kedua, data output yang kedua adalah laporan penggajian. Laporan penggajian ini disampaikan kepada manajemen untuk bahan evaluasi dan bahan pelaporan atas aktivitas penggajian yang sudah dilakukan. Kemudian, output yang ketiga adalah pembayaran dan pelaporan pajak. Penggajian tentu tidak lepas dari pemotongan pajak. Pajak yang telah dipotong kemudian dibayarkan dan dilaporkan kepada kantor pajak ya. Kemudian output yang keempat adalah cek gaji karyawan. Nah, cek gaji karyawan ini merupakan output yang disampaikan kepada karyawan sebagai bukti bahwa institusi telah membayarkan gajinya. Nah, ini maksud cek gaji karyawan di sini bisa jadi slip gaji ya atau bukti transfer dari gaji yang telah dibayarkan, yang bukti transfernya diperoleh dari bank atau dari sistem pemrosesan penggajian ya. Nah, dari diagram konteks tersebut, kita bisa menguraikan lagi DFD level 0-nya ya. Jadi, untuk menggambarkan DFD level 0-nya, maka kalian perlu dulu yang pertama mengidentifikasi aktivitas atau proses yang terjadi dalam satu proses bisnis. Kemudian data masukannya apa dan mengidentifikasi data keluarannya apa. Ya. Jadi, aktivitas proses yang terjadi. Yang pertama adalah untuk sistem pemrosesan gaji tadi ada 5 proses yang terjadi. Yang pertama adalah pemutakhiran arsip karyawan yang dilakukan di data manajemen atau di bagian HRD. Kemudian pembayaran gaji, pelaporan manajemen, pelaporan dan pembayaran pajak. Yang terakhir adalah pemutakhiran buku besar atau updating buku besar bahwa gaji sudah dibayarkan. Nah, kemudian yang kedua kita identifikasi untuk setiap proses data masukannya apa. Pada proses 1 yaitu pemutakhiran data karyawan. Maka untuk mengupdate data karyawan yang perlu dilihat adalah form data karyawan baru apabila ada. Jadi jika ada form data karyawan baru maka itu perlu diupdate ke dalam database updating data karyawan. Kemudian form perubahan data karyawan, misalnya apabila ada karyawan yang mengalami kenaikan gaji, atau misalnya ada karyawan yang mengalami pengurangan gaji karena keterlambatan dan lain-lain. Nah, ini bisa dirubah di sini. Kemudian arsip data karyawan. Arsip data karyawan ini juga menjadi data input pada pemutakhiran data karyawan sebagai dokumen kontrol untuk melihat apakah data karyawan yang akan dibayarkan sudah sesuai dengan arsip data karyawan yang sudah ada. Kemudian pada proses 2 itu pembayaran gaji. Nah, pada pembayaran gaji ini, data masukan yang digunakan adalah kartu jam kerja karyawan. Di sini juga dilihat kalau ada karyawan yang telat,
Maka dari berdasarkan kartu jam inilah dipotong gajinya. Atau misalnya ada karyawan yang sangat rajin, kemudian kebijakan perusahaan adalah memberikan reward bagi karyawan yang tepat waktu, ya dari sini juga dari data masukannya juga kartu jam kerja karyawan. Kemudian tentu saja arsip data karyawan. Jadi kartu jam karyawan ini diupdate ke dalam arsip data karyawan. Kemudian proses ketiga adalah pelaporan manajemen. Arsip data karyawan yang sudah menghasilkan updating data karyawan baru, perubahan data karyawan yang sudah ada, serta updating kartu jam kerja karyawan pada bulan tersebut itu menjadi sebuah arsip data karyawan yang sudah update, yang kemudian akan diberikan kepada manajemen sebagai pelaporan. Kemudian berdasarkan arsip data karyawan juga dibuat pemotongan pajak, sehingga inilah yang menjadi data masukan dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudian pada proses kelima itu adalah updating buku besar. Nah, bukti pembayaran pengeluaran kas pajak itu akan mempengaruhi atau akan mengupdate voucher pengeluaran kas pajak dan voucher pengeluaran kas penggajian. Nah, inilah yang akan berimplikasi pada updating buku besar kas dan buku besar gaji karyawan. Nah, tahap ketiga untuk membuat DFD level 1-nya itu kalian harus mengidentifikasi data keluaran untuk setiap proses tadi. Jadi kita tadi sudah menetapkan 5 proses, untuk setiap 5 proses tadi buatlah data keluarannya apa atau outcome datanya apa. Jadi untuk proses yang pertama, proses updating data karyawan itu data keluarannya adalah arsip data karyawan. Jadi ketika HRD mengupdate berapa jumlah karyawan baru, berapa karyawan yang mengalami perubahan data, kemudian berapa karyawan yang mengalami pemotongan gaji atau kenaikan gaji. Itulah yang menjadi arsip data karyawan untuk bulan tersebut. Nah, jadi sudah dapatlah berapa jumlah gaji yang akan dibayarkan untuk masing-masing orang pada arsip data karyawan tersebut. Kemudian proses kedua adalah pembayaran gaji. Jadi dari arsip tersebut HRD langsung bisa membuat cek gaji karyawan, cek penggajian, dan pembuatan cek tentu saja akan dibarengi dengan pembuatan voucher pengeluaran kas, di mana voucher ini digunakan untuk proses otorisasi bahwa penggajian ini sudah disetujui pembayarannya oleh pihak-pihak yang berwenang seperti manajer HRD, bendahara, dan wakil direktur bagian keuangan misalnya. Jadi siapa-siapa saja yang mempunyai otorisasi dalam persetujuan pembayaran gaji, itulah yang menandatangani voucher tersebut. Kemudian data karyawan yang sudah dibayarkan gajinya itu diarsip pada data karyawan. Kemudian pada proses pelaporan manajemen itu menghasilkan laporan penggajian yang informasinya sudah menjelaskan individu pada arsip data karyawan pada laporan tersebut sudah menerima gaji pada bulan tersebut sesuai dengan perhitungan yang sudah dihitung oleh bagian sumber daya. Kemudian lanjut kepada proses keempat, yaitu pelaporan dan pembayaran pajak. Nah, di proses ini data yang dihasilkan adalah dari arsip data karyawan dikeluarkanlah laporan pajak dan pembayaran. Jadi arsip data karyawan yang sudah berisi gaji karyawan yang harus dibayarkan, itu ada lagi kolom satu lagi, yaitu kolom pemotongan pajak. Nah, berdasarkan kolom pemotongan pajak itulah dibuat laporan pajak
untuk dibayarkan berapa. Jadi dari kolom berapa pajak yang dipotong dari setiap individu, diperolehlah potongan pajak secara akumulatif, dan itulah yang akan dibayarkan kepada negara. Kemudian berbarengan dengan pembayaran, tentu saja ada voucher yang harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, voucher di sini itu sebagai part of internal control ya. Jadi setiap pembayaran selalu dibuatkan voucher untuk ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau pihak yang menjadi pengawasnya. Nah, sehingga disinilah internal control itu berjalan. Jadi ketika dalam mendesain sebuah sistem pembayaran itu harus ada otorisasi, baik secara sistem maupun secara manual seperti voucher. Nah, dalam kondisi ini dia masih pakai manual, dia masih menggunakan lembar voucher, tapi di dalam di dalam bisnis sekarang itu tidak lagi terbatas dengan cara manual. Otorisasi bisa digunakan dengan menggunakan sistem, baik sistem internal maupun sistem banknya ya. Kemudian proses kelima yaitu pemutakhiran buku besar. Voucher pengeluaran kas pajak dan voucher pengeluaran kas penggajian tadi dikumpulkan untuk dicatat dan mengupdate buku besar kas dan buku besar penggajian. Nah, jadi inilah DFD level 1 setelah DFD level 0-nya dikembangkan. Jadi, tadi yang ada hanya satu proses saja, yaitu pemrosesan penggajian ya. Nah, satu bulatan tadi dikembangkan menjadi 5 bulatan, yaitu pemutakhiran data karyawan, pembayaran gaji, pelaporan manajemen, pembayaran pelaporan pajak, dan pemutakhiran buku besar. Nah, kemudian kita identifikasi, tadi sudah kita identifikasi data masukan apa yang digunakan pada proses pertama. Nah, pada proses pertama, tadi saya berikan contoh misalnya, data masukannya adalah perubahan data karyawan, yang kemudian outcome-nya adalah arsip karyawan atau penggajian. Nah, ini menggambarkan satu proses pada sistem penggajian. Jadi, sistem penggajian tadi sudah dipecah. Proses pertamanya adalah updating data. Updating data itu butuh perubahan data karyawan, dan outcome-nya atau data keluarannya adalah arsip karyawan yang sudah diupdate. Kemudian arsip karyawan ini bisa digunakan untuk proses-proses berikutnya. Nah, kira-kira beginilah DFD level 1-nya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di kelas, dan selanjutnya nanti akan saya berikan praktikum untuk membuat DFD-nya. Baiklah, demikian dari materi saya hari ini. Selanjutnya kita akan teruskan dengan sesi diskusi dan tanya jawab di kelas, dan saya akan memberikan tugas untuk pembuatan DFD-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di dalam kelas. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.